pada saat ini di mana kami berkumpul bersama memuji muliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang kami sudah naikkan dalam pujian kami, ini merupakan persembahan kami memuji memuliakan nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami diberkati yang mendengar akan firman, dan kami akan mendengar firman pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Pendeta Leksi Waroka. Ya, saya pelayanan misi. Jadi saya bukan gembala, saya seorang penginjil atau praktisi misi yang selama ini kurang lebih 16 tahun dalam pelayanan saya untuk berbagi kasih, untuk memberitakan kabar baik ke seluruh Indonesia. Ya, dan saya mengucap syukur banyak terima kasih pada kesempatan ini saya ada di tengah Bapak Ibu sekalian. Pada saat ini juga merupakan satu kesempatan bagi kami bagaimana kami ingin berbagi firman Tuhan. Ya, dalam pelayanan kami yang saat ini adalah pelayanan Bible League. Ya, Bible League itu merupakan satu pelayanan internasional di seluruh dunia melakukan hal ini. Kurang lebih sudah 80 tahun ya yang dirintis oleh William Chapman 80 tahun yang lalu. Dia mulai bagi Alkitab pada hari pertama hanya 45, tapi sekarang sudah 800 juta, hampir 1 miliar seluruh dunia. Ya, ini sih menandakan pergerakan pekabaran Injil tetap berlangsung sampai saat ini. Ya, 800 juta, dan itu terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dan kami di bagian di Indonesia, kami nanti akan presentasi mengenai tentang Bible League ini, atau kalau di Indonesia itu dikenal dengan Proyek Filipus. Ya, nanti ada sedikit ringkasan bagaimana dasar pelayanan ini supaya anak-anak, supaya mulai dari anak-anak sampai orang dewasa itu membaca firman Tuhan. Ya, sekarang pergerakan sekarang pesatnya. Lihat website daripada Bible League itu sangat luar biasa. Ya, itu sebabnya kita bersyukur pada saat ini kita masih di dalam iman percaya kepada Tuhan. Itu yang kita harus jaga. Itu yang kita pertahankan. Sekarang anak-anak banyak diserang. Anak-anak yang banyak ditarik. Anak-anak yang menjadi sasaran saat ini, kalau kita tidak waspada, kita meleng dikit, udah culik sama iblis. Itu sebabnya kami meskipun berat bawa barang-barang ini ke seluruh Indonesia. Ini satu adalah pelayanan amanat agung. Ya, puji Tuhan. Sebelum saya nanti akan sampaikan mengenai tentang Bible League, pada pagi hari ini saya ingin berbagi tentang firman Tuhan ya yang terambil di dalam Mazmur 40 ayat 5a. Kita baca yang ayat 5a. Mazmur 40 ayat 5a. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Memang saat ini keadaan yang begitu sulit, ya, keadaan yang sangat-sangat sulit di dalam kehidupan kita. Banyak hal-hal yang menakutkan, banyak orang sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan keamanan diri pun terancam.
Ini yang terjadi saat-saat ini. Mungkin kita di sini masih aman-aman saja, tetapi banyak tempat di mana-mana sekarang untuk keamanan itu sangat sulit. Terancam, untuk mencari makan saja sudah sulit. Dan ini juga untuk orang yang tak segan-segan menindas satu dengan yang lain, menekan satu dengan yang lain. Dan ini juga yang membuat banyak hal-hal yang hanya sepele, orang bisa menghabisi satu dengan yang lain. Masalah sepele. Dan itu sebabnya ketika ada orang berbaik, orang berbuat baik, orang jarang sekali menanyakan, masih ada orang seperti ini. Ya, kalau ada orang berbuat baik, jarang sekali orang nanyakan, waduh masih ada orang seperti ini. Itu sebabnya sekarang jarang sekali keadaan saat ini, di mana-mana kejahatan itu meningkat, kejahatan itu merajalela. Sedangkan orang yang mau berbuat baik, orang mikir dulu. Itu sebabnya kita dikatakan firman Tuhan bahwa berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Dan ini yang kita lihat bagaimana Raja Daud mengalami hal ini. Ya, itulah yang dialami pemazmur dalam keadaan yang sulit sekali. Dalam ayat 13 dan 15 dikatakan di sana, itu dikatakan bahwa ia dikepung malapetaka, bahkan kematian. Di sekelilingnya malapetaka, semua sulit, bahwa sepertinya dia tidak berdaya. Pemazmur katakan seperti aku tidak berdaya lagi karena dikepung dengan malapetaka, banyak hal-hal yang mengepung dia, sehingga dia berkata hanya berharap kepada Tuhan, hanya bergantung kepada Tuhan, hanya menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Itu yang dapat menyelamatkannya. Kalau kita baca tadi ayat berapa? 13. Ayat 13 dikatakan bahwa sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Saking banyaknya itu dikatakan tidak terbilang banyaknya. Aku telah dikejar oleh kesalahanku. Bahkan menyatakan bahwa dirinya mempunyai kesalahan. Mungkin kita menghadapi saat ini ekonomi yang sulit, kita menyalahkan diri kita, aku tidak mampu Tuhan. Ini kesalahanku, aku tidak mampu. Sehingga dia tidak sanggup melihat lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku bergerak. Bayangkan dia membandingkan bahwa malapetaka, kesulitan itu melebihi rambut yang ada di kepalanya. Berarti itu begitu banyak. Itu sebabnya pada saat ini berapa banyak persoalan yang kita hadapi. Raja Daud menghadapinya lebih banyak daripada rambut di kepalanya. Dia menggambarkan begitu banyak sekali persoalan, banyak sekali malapetaka, sehingga dia menyerah. Dan ayat 18 dikatakan sampai dia berani mengatakan itu, aku ini sengsara dan miskin. Aku ini sengsara dan miskin. Seberapa banyak kita yang saat ini mungkin kita menyatakan bahwa Tuhan, aku ini udah sengsara, suamiku tidak kerja, dapur udah gak berasa, apa yang kami harus makan. Itu kekecewaan orang-orang pada saat ini. Pada waktu kami membagikan sembako, ada seorang ibu janda. Waktu saya telepon, "Ma, kami membagikan sembako." Aduh, puji Tuhan,
ada di dapur itu beras adalah untuk hari ini. Puji Tuhan, saya dapat telepon dari Palestina mau bagikan sembako. Puji Tuhan, terima kasih. Tanpa direncanakan. Dia katakan itu di dapur tinggal ada beras untuk hari ini. Orang tua yang tidak punya apa-apa, tetapi dia berharap kepada Tuhan. Ini satu pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Pada satu waktu saya habis rapat, di mobil itu ada ikan tuna. Waktu itu saya dapatkan ada 1.200 kali ikan tuna akan saya berikan. Pada waktu saya akan mau ke Batu Haji, saya langsung ingat rumah singgah kasih-kasihan. Memang selalu saya datang ke sana bagi dan berkat. Ada 55 orang gila di sana. Jadi waktu saya pas belok dari Happy Mall ini terus begitu, saya mau ke Batu Haji, kenapa ibu terngiang dalam telinga saya untuk belok. Sampai di sana mereka katakan, aduh terima kasih banyak, kami dapat makan ikan. Ya, dapat makan ikan kalian itu udah kami masak nasi Indomie aja. Dan di sini pengharapan orang percaya memang dalam keadaan sulit sekali, keadaan sulit banget, sampai-sampai ada hamba Tuhan yang keadaan sulit. Puji Tuhan, bagian dari pelayanan kami adalah berbagi kasih. Ini yang kami selalu katakan, kami akan berbagi. Bukan saja orang Kristen, orang yang percaya, tapi kami bagikan di jalan-jalan. Banyak sekali orang yang membutuhkan. Kami bagikan juga makanan di tempat pembuangan sampah. Di sana ada 400 orang yang setiap hari korek-korek sampah. Pada saat kami berbagi, mereka bilang terima kasih. Satu kemurahan Tuhan. Kami berbagi juga di tempat PSK. Nggak mungkin kita kesanakan sendiri. Nggak mungkin kita datang bawa bapak sendiri ke PSK sana. Tapi kami datang, kami rame-rame untuk berbagi kasih. Dan mereka mengatakan terima kasih. Belum pernah ada yang datang bawa makanan bagi mereka, karena orangnya tempat yang kotor, tempat yang najis. Tapi disitulah kita harus menyatakan kasih Tuhan. Mereka juga merasa berat. Selama pandemi mereka bilang aduh sulit, sudah tidak ada pemasukan. Jadi bukan kita saja yang hidup normal ini, tapi orang-orang yang begitu juga merasa kesulitan, gak ada pemasukan, Pak. Inilah Raja Daud mengatakan banyak sekali, bahkan dikatakan aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Ini yang menjadi penghiburan buat kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memperhatikan kita semua. Dan ini kita melihat bagaimana ada beberapa hal yang Raja Daud katakan. Dalam ayat 3a dikatakan, ia diselamatkan dari kebinasaan yang mengepungnya. Ia diselamatkan meskipun malapetaka itu di sekeliling dia, kesulitan di sekeliling dia, bahkan kesulitan dia melebihi banyaknya rambut yang ada di kepalanya. Dan dikatakan dalam ayat 3a, ia diselamatkan dari kebinasaan yang mengepungnya. Karena apa? Karena dia menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Itu sebabnya kita harus menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan.
Yang kedua, ia dikuatkan dalam menghadapi masalah dan dituntut oleh Tuhan. Itu kita lihat di dalam ayat yang 3b. Ayat 3b dikatakan, ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, ia menetapkan langkahku. Ia dikuatkan dalam menghadapi masalah yang dituntut oleh Tuhan. Yang ketiga, Tuhan menaruh ucapan syukur dalam mulutnya. Kita baca ayat 4a. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Itu tandanya apa? Mengucap syukur. Ada ucapan syukur di dalam mulutnya. Ada ucapan syukur dari hatinya yang keluar dari mulutnya, yaitu dengan memuji, memuliakan nama Tuhan. Sudah kejepit dia, sudah menghadapi masalah, tetapi ada ucapan syukur. Bapak Ibu sekalian, kita lihat bagaimana keadaan kita saat ini. Mungkin sudah kejepit, kita sudah sulit. Apa kita masih mengucap syukur? Apakah ada pujian kita kepada Tuhan? Apakah itu masih ada di dalam kehidupan kita? Tetapi Raja Daud memberikan contoh kepada kita. Meskipun keadaannya sulit, dia tetap mengucap syukur dan mengucap syukur kepada Tuhan. Yang keempat, yaitu dalam ayat 4b dikatakan, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Banyak orang yang melihatnya dan menjadi takut, disegani, ditakuti. Karena apa? Karena Raja Daud menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Kehidupannya memberi dampak sosial yang besar. Itu sebabnya kehidupan kita juga harus memberikan dampak sosial pada sekitar kita. Sehingga orang menjadi segan, orang menjadi hormat kepada kita. Kita juga melakukan itu, kita mengerjakan itu, karena itu akan berdampak sosial buat kita. Kehidupan yang memberi dampak sosial yang baik, sehingga ada orang-orang yang datang kepada Tuhan. Kami selalu membagikan dalam pelayanan kami, dan dalam pelayanan kami itu kami melihat banyak orang yang diberkati, banyak orang yang mengagungkan Tuhan, mengucap syukur. Seperti apa yang saya katakan tadi, kesaksian seorang oma, dia ucapkan terima kasih. Ini merupakan satu kemurahan Tuhan, karena dia mengandalkan Tuhan, dia mengucap syukur. Masih ada orang yang berbagi, masih ada banyak kesaksian dalam pelayanan kami. Untuk di Batam ini kami bersyukur, anak-anak kami layani, kami bagikan bingkisan. Tanggal 25 Juni karena libur sekolah, kami juga mengadakan di tempat rumah liar. Mereka katakan, terima kasih ada yang memperhatikan kami sini. Kami membuat fun day buat anak-anak di rumah liar. Kami buat di Nongsa, nanti membuat di Baloi. Anak-anak merasa bahagia, anak-anak merasa diberkati, anak-anak merasa dipedulikan. Ada yang mempedulikan. Itulah dalam pelayanan kami. Saya tidak menggembalakan jemaat, saya tidak punya gereja, tapi pelayanan kami adalah pelayanan misi dan pelayanan berbagi kasih. Selain bagikan Alkitab, bagikan buku-buku, kami juga membagikan bingkisan buat anak-anak, karena itu yang anak-anak senang. Pasca lalu kami melayani 12 lokasi, termasuk 3 pulau yang dekat Batam sini. Kami bawa bingkisan dan telur pasca
yang dibuat sedemikian rupa bagus sekali. Kami bagikan mereka, senang sekali. Ya, memang hanya 12 lokasi kami bagikan, ya, tapi itu berdampak sosial, berdampak buat jiwa-jiwa. Karena mereka katakan, puji Tuhan, terima kasih, ada yang mempedulikan kami. Kalau kita pergi ke Pulau Dapur 6 sana, Batam 6, nyebrang lagi 1 jam sampai Pulau Dapur 6. Ada satu pulau semuanya Kristen. Di Pulau Teluk Nipah kami pergi juga. Ada 2 gereja, gereja Katolik sama gereja yang lain. Itu anak-anak banyak sekali. Ada juga banyak orang Kristen di situ, orang yang percaya kepada Tuhan. Dan mereka senang sekali karena ada yang mempedulikan mereka. Di Pulau Sembukit, itu masih pulau-pulau dekat Batam. Dan kami pergi ke tempat rumah singgah dan pelayanan di panti asuhan. Mereka merasakan ada yang mempedulikan. Meskipun keadaan terjepit. Raja Daud katakan, meskipun kami dalam keadaan terjepit, dalam malapetaka, tapi pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan berhenti. Terus menerus kita akan berpengharapan kepada Tuhan. Dengan melihat teladan ini yang diberitakan oleh pemazmur dalam menghadapi persoalan hidupnya yang begitu sulit, kita juga dapat memilih untuk mempercayai Allah dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun kita dapat mengharapkan kepada Tuhan. Allah pasti menolong, menguatkan, dan memberikan hati yang tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan karena orang lain akan melihat perbuatan yang menakjubkan itu lewat perbuatan kita. Kita mau menjadi saksi Tuhan lewat perbuatan kita. Kita dapat berbagi kasih ke tempat lain, kemana saja, dan di situ juga kita akan melihat bagaimana Tuhan dimuliakan dan Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberkati kita dengan perbuatan-perbuatan kita sehingga mereka mendorong mereka untuk datang percaya kepada Tuhan. Inilah dalam kehidupan kita saat ini yang kita hadapi selama pandemi. Memang sangat banyak kesulitan yang kita hadapi, tetapi jangan berputus asa. Kita harus menaruh kepercayaan kita tetap kepada Tuhan, karena inilah menjadi iman kita. Keyakinan akan kuasa Allah itu akan memampukan kita untuk tetap percaya kepadanya dalam segala keadaan. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, inilah firman Tuhan yang saya dapat sampaikan. Kita tetap bertahan dalam iman percaya kita dapat memuji Tuhan, mengucap syukur, dan Tuhan akan menolong kita. Saya akan presentasikan mengenai tentang pelayanan Bible League ini, yaitu dasar firman Tuhan. Dasar firman Tuhan pelayanan ini yaitu dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 31, yaitu tentang sida-sida dari Ethiopia. Saya akan baca dengan kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Skandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk di keretanya sambil membaca kitab suci Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida yang
sedang membaca kitab suci, kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku mengerti dapat? Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Inilah menjadi dasar firman Tuhan pelayanan dari Bible ini, yaitu ada buku dan Alkitab. Dan dikatakan firman Tuhan tadi, Filipus mengatakan, apakah Tuhan mengerti apa yang Tuhan baca? Lalu katanya, bagaimana kami mau mengerti kalau tidak ada yang membimbing kami? Itu sebabnya proyek Filipus ini ada untuk menjawab tantangan-tantangan, pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana kami mau mengerti kalau kami tidak mengerti, kalau tidak ada yang membimbing kami? Itu yang menjadi pertanyaan orang di luar. Bagaimana kami mau mengerti akan firman Tuhan kalau tidak ada yang membimbing kami? Itu sebabnya tantangan ini merupakan tantangan Bible untuk menerbitkan Alkitab dan buku-buku ini mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, supaya mereka membaca firman Tuhan. Kenapa harus anak-anak? Bahkan anak yang dalam kandungan pun ibunya membacakan firman Tuhan. Anak di dalam kandungan mendengar. Itu secara pikiran kita mungkin itu tidak mungkin. Tetapi selalu kalau dulu orang mengatakan putar lagu dan anak di dalam mendengar. Mulai dari situ saja benih iman sudah, benih firman Tuhan itu sudah disampaikan. Ya, sampai segitunya untuk memberitakan pekabaran Injil. Mulai dari anak-anak harus mendengarkan firman Tuhan, supaya anak-anak itu bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi anak-anak yang mengerti akan firman Tuhan. Itu sebabnya ini kami bagikan secara cuma-cuma, supaya Bapak Ibu, anak-anak mendengar firman membaca firman Tuhan. Anak-anak akan dibagikan yaitu kisah Alkitab anak ceria. Ada 254 cerita Alkitab ada di dalam buku ini. Jadi anak-anak nanti bisa membacanya, semua cerita-cerita yang ada di dalam Alkitab. Ya, tentu ada ayat-ayat yang bisa dibaca di dalam Alkitab besar. Nah, ini nanti kita bagikan, anak-anak satu anak dapat satu, jadi satu anak dapat 3 buku. Yang kedua adalah buku Rema. Nah, buku Rema ini adalah buku adik-adik nanti bisa membacanya, dan banyak pertanyaan-pertanyaan, ada kategori silang, ada menggambar, ada semuanya ada nanti belajar. Ya, kalau ada guru-guru sekolah minggu sini, ajar ya anak-anak sekolah minggu. Untuk mereka ini ada panduannya, semuanya ada, semua berisi firman Tuhan, ya. Dan jangan main game aja, supaya adik-adik belajar firman Tuhan juga. Nah, yang ketiga yaitu buku Cilukba. Nah, buku Cilukba ini merupakan buku yang bergambar. Nah, adik-adik yang belum bisa baca, mamanya yang bacain. Mamanya baca firman Tuhan, anaknya dengar firman Tuhan, ya. Nah, ini bergambar. Nah, semua ada ayat-ayatnya. Nanti bagaimana ini nanti ada juga nah, banyak sekali cerita-cerita. Jadi adik-adik membaca firman Tuhan, supaya mulai dari anak-anak itu membaca akan firman Tuhan. Untuk orang dewasa ada 3 buku, yaitu Siapakah Allah. Ini kita
harus memahami siapa Allah kita. Nanti jangan tanya, kenapa Allah kamu tiga? Kenapa Tuhan kami tiga?